karena pada prinsipnya itu ilmu adalah mahal. Oke, setuju? Setuju. Pertama-tama untuk Mas Pedi yang saya hormati, selamat datang di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Kita di sini sebagai petani yang notabene masih pemula semuanya, sangat bergembira didatangi oleh seorang yang namanya Mas Pedi. Udah terkenal lah di Indonesia, bahkan di dunia mungkin udah terkenal. Kita merasa tersanjung sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mas Pedi dan Mas Tungkara. Sebelum acara dimulai, mungkin ada beberapa session nanti akan kita susun acaranya. Salah satunya pertama untuk Mas Pedi diberikan kesempatan untuk memberikan ujangan dulu sebentar bersama timnya. Terus kedua, kita juga akan mengadakan diskusi bareng. Mungkin 2 agenda itu, tapi sebelum acara dimulai, mungkin terlebih dahulu kita meminta puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita tetap diberi kesehatan dan bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara silaturahmi, bahkan pertemuan yang sangat penting untuk khususnya di petani porang. Untuk itu mari kita mengucapkan puja-puji Pengas Tungkara. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam rahayu, sarang sami. Untuk itu sepenuhnya acara dan tempat kami persilakan untuk Mas Pedi bersama timnya. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tungkara, Mburayang tiang nggih, sampun nunggu dari jam 10 gitu. Aduh, dari kemarin sebenarnya sudah sampai apa itu, cuma kita lebih pengen nyobain sih itu tadi Pak. Apa tadi nih, hotel apa itu? Dekayon. Itu lagi viral itu. Terus paginya sini pagi takutnya biasanya saya tuh kesiangan. Jadi, terima kasih telah menunggu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk saya sudah mengenal porang deh, tentang apa porang, komunitas porang ini. Ya mungkin bagi pemula biasanya itu kaget Pak ketika mungkin ada kabar dari berbagai sumber dari media maksudnya tentang harga porang. Takut ya nanti mau menanam, mau mulai udah ditakut-takuti, itu malah yang jadi bumerang ke depannya. Jadi jangan khawatir ya untuk pemasaran porang. Yang jelas PT kami menabung, yang sudah hadir ke sana, Nengah, ya Pak Nengah sudah datang ke tempat kami, dan beliau orang yang luar biasa, komitmen Pak. Dari awal bibitnya dari kami, kemudian kirimnya juga ke kami. Ya, sebenarnya itulah yang kami harapkan. Kita tidak hanya menjual bibit itu hanya untuk tujuan kita agar masyarakat atau petani nanti di seluruh Nusantara ini bisa menanam, ya, demikian. Jadi porang ini bukan hanya untuk Jawa Timur, bukan milik Jawa Timur, tetapi masyarakat bisa seluruh Indonesia ya, tahu tentang porang. Mereka juga ikut andil di dalam dunia perporangan. Karena apa? Yang pertama adalah kebutuhan porang itu sangat banyak sekali. Yang jelas sudah saya sering ngomongkan, 80% untuk makanan, yang 20% untuk obat-obatan dan kosmetik. Dari situ menjadi tolak ukur ya, bahwa porang ini kebutuhannya unlimited atau tak terbatas, mau seberapa juta ton akan terserap. Namun juga kita harus sadar ya, karena tahun 2021 di saat 2019 kayaknya banyak orang yang baru tahu. Di tahun-tahun itu sebenarnya sudah 40 tahun lalu sudah ada. Kemudian
karena COVID tadi ya toh. Nah itu juga kita sadari bahwa ada masalah itu, jadi beberapa kesulitan untuk ekspedisinya ke sana. Banyak faktor sebenarnya ya. Tetapi untuk kita optimis karena untuk kebutuhan orang ini bagaimanapun juga namanya makanan ya, mereka butuh. Dan ironis sekali ya Pak Ibu, jadi mau kayak Inggris, kayak India sekarang ya, mereka langka akan makanan sekarang. Jadi krisis BBM juga, krisis makanan juga iya. Dan ya kita bersyukur bahwa di Indonesia ini, kalau orang Jawa itu mengatakan gemah lipah Jinawi. Jadi subur di atas subur. Jadi kita masih walaupun krisis ya, tapi masih bisa bertahan. Dan kita masih peluangnya untuk sumber daya alam itu masih melimpah. Dan alhamdulillah juga presiden kita juga luar biasa. Jadi bisa mengatur sistem agar Indonesia itu bisa lebih baik, termasuk juga nanti aturan baru yang diterapkan, regulasi tentang peredaran orang ke luar negeri, kira-kira ya, kita bukan kira-kira lagi, tapi wajib masuknya ke luar negeri itu tadi dalam bentuk tepung ya, dalam bentuk tepung. Komisi tadi belum memperkenalkan ya, saya minta maaf. Yang di sebelah kanan saya ini adalah dari PT Agro, pendana kami yang sudah bekerja sama, yang mendanai beberapa CV ya atas binaan dari PT Pak Edi Duporang ya. Dan nanti akan kita bahas sebentar lagi ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah manajer produksi Pak Ibu dari PT PIP. Jadi yang ngurusin harga semua, koordinir orang-orang kami sekitar 264 orang yang bekerja di tempat kami itu beliau Pak Ibu ya. Jadi kalau kami jadi di sini sudah ngomong sama Pak Nengah ya, kemarin bahwa minta waktunya dijadwalkan Bapak untuk ketemu sama para petani. Nanti program yang kami bawa ini mudah-mudahan bisa untuk dikerjasamakan seperti itu. Jadi nanti untuk akhir ya, yang program yang kita bawa kita omongkan yang di belakang. Saya lanjutkan untuk tadi ya, regulasi pemerintah tentang peredaran chip ya di tahun depan ya. Kalau dulu pembuat tepung itu banyak pabrik yang bangkrut ya. Kalau dulu masalahnya apa, dan saya sendiri juga pernah berkata itu, kalau dulu membuat tepung porang sebenarnya kering dijadikan tepung itu gampang ya, dan dipisah oksalat dan glukomanan sebenarnya gampang. Ada kimianya yang untuk alatnya, misalkan lagi alat beda, jadi ada sendirilah. Saya rasa Indonesia juga sudah bisa. Tetapi kalau dulu itu membuat tepung sama aja dengan bunuh diri gitu. Kalau yang dulu, karena apa? Dari pihaknya sana, luar negeri sana termasuk Cina itu betul tidak menerima tepung. Dia menekan HPP-nya ya. HPP-nya itu lebih daripada buat beli bahan jadi, lebih baik bahan setengah jadi atau bahan baku itu lebih murah seperti itu. Dan misalkan masalahnya kan gampang seperti itu. Jadi belinya kan murah. Kemudian pemerintah tanggap ya. Banyak yang menyalahkan pemerintah ikut campur, harga anjlok. Tidak sebenarnya. Justru itu lebih bagus. Karena apa? Munculnya regulasi ya tentang peredaran nanti, termasuk kemarin biji nikel ya yang dikeluarkan dari bentuk serbuk itu ya. Nah itu kan akan berakibat dampaknya juga merembet ke orang nanti regulasi itu. Nah kalau pemerintah sudah mengatur demikian, itu justru langkah yang cukup bagus. Karena apa? Sudah mau tidak mau bayar dari luar negeri itu membeli dalam bentuk tepung ya.
karena chip tidak boleh. Artinya apa? Dari sisi keuntungan sendiri, keuntungan dari pengiriman ya, dari pengiriman. Satu kontainer itu Pak yang 40 feet itu kapasitasnya 19 sampai 21 ton ya, untuk satu kontainer. Nah, tapi kalau untuk tepung ya 21 ton atau 20 ton tadi dijadikan tepung kan cuma ada seperempatnya itu ya toh? Artinya satu kontainer itu mau penuh mau enggak harganya sama ya toh? Jadi keuntungannya itu pasti kirimnya penuh. Nah penuh itu butuh namanya ekspor, itu tidak ada yang satu kontainer. Pemerintah tanggap ya, banyak yang menyalahkan pemerintah ikut campur harga anjlok. Tidak sebenarnya, justru itu lebih bagus. Karena apa? Munculnya regulasi ya tentang peredaran nanti, termasuk kemarin biji nikel ya yang dikeluarkan berbentuk serbuk itu ya. Nah itu kan akan berakibat dampaknya juga merembet ke orang nanti regulasi itu. Nah kalau pemerintah sudah mengatur demikian, itu justru langkah yang cukup bagus. Karena apa? Sudah mau tidak mau bayar dari luar negeri itu membeli dalam bentuk tepung ya, karena chip tidak boleh. Artinya apa? Dari sisi keuntungan sendiri, keuntungan dari pengiriman ya, dari pengiriman. Satu kontainer itu Pak yang 40 feet itu kapasitasnya 19 sampai 21 ton ya, untuk satu kontainer. Nah, tapi kalau untuk tepung ya 21 ton atau 20 ton tadi dijadikan tepung kan cuma ada seperempatnya itu ya toh? Artinya satu kontainer itu mau penuh mau enggak harganya sama ya toh? Jadi keuntungannya itu pasti kirimnya penuh. Nah penuh itu butuh namanya ekspor, itu tidak ada yang satu kontainer. Kita masuk juga di Bali sudah bekerjasama dengan kami. Yang kemarin kami hadir di dinas apa itu ya kemarin ya. Ada yang tahu enggak Pak? Kemarin saya di BLT bukan bantuan langsung tunai, BP apa ya kemarin ya? Saya diundang Pak kemarin Pak. Ada balai pelatihan itu loh, itu BPT Bali ya, yang ada di Badung, di Denpasar ya. Nah itu ada berapa itu sekitar 300 petani ya. Dan itu juga ada beberapa profesor, juga DPRD provinsi ya ada. Kemudian itu sudah BT-nya itu sudah membuat MOU dengan kami untuk hasil akhir atau panennya nanti ya, dikirim ke kami. Nanti akan muncul pabrik banyak seperti itu ya. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, sudah Jawa Barat sudah mulai banyak. Dan itu artinya setiap pabrik, nggak mungkin Pak seminggu. Kalau pabrik itu gaji karyawan itu pasti bulanan gitu. Nah nggak mungkin seminggu proses 3 minggu libur atau sebulan libur, mungkin ya. Nah artinya sekali produksi mereka harus memikirkan untuk kos operasional. Itu tadi biar satu kali produksi mesinnya berjalan dan itu terus sampai kalau bisa maksimal 8 bulan, karena musimnya itu selama 6 sampai 7 bulan itu tadi musim produksi. Artinya kebutuhan itu sangat banyak, tinggal berapa kuota mereka. Kalau misalkan 50 ton per hari saja ya, itu butuh 400 hektar ya, untuk bisa mengcover itu untuk 50 ton per hari. Nah sedangkan pabrik-pabrik itu ada yang 200 ton per hari, per 24 jam maksudnya, per 100 ton per 24 jam juga banyak. Nah di situ akan menarik barang sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kebutuhan tadi itu tadi sangat luar biasa Pak. Terus Pak Presiden Jokowi pernah hadir di Madiun. Sayangnya saya tidak ngerti waktu itu, saya sosialisasi ke Jawa Barat. Waktu ke Madiun saya tidak ngerti, tidak dapat undangan soalnya. Ya, itu mengatakan bahwa orang itu sebagai prioritas ya.
konjak terbaik itu berada di Indonesia. Padahal konjak sama kurang itu sudah beda ya. Kalau di Cina sana konjak lah, dia tidak mempunyai katak. Kalau di Indonesia ada kataknya, itu beda varietas sebenarnya. Tapi familiarnya sudah bahasa internasional konjak. Nah, itu terbaik, terbagus hanya ada di Indonesia. Walaupun selain Indonesia itu ada Vietnam, Thailand, Myanmar yang sudah menanam kalau bibitnya. Tapi familiarnya sudah bahasa internasional konjak. Nah, itu terbaik, terbagus hanya ada di Indonesia. Walaupun selain Indonesia itu ada Vietnam, Thailand, Myanmar yang sudah menanam. Kalau bibitnya dari mana itu tidak tahu, mungkin 2000, mereka nggak bisa salahkan ya. Tapi yang kita punya sifat nasionalisme, kita nggak mungkin untuk menjual ke sana. Dan pernah saya pernah juga ditawarin, mohon maaf dari Bali juga Pak, pengusaha dia ekspor ke sana. Tapi saya tidak mau waktu itu, tahun 2015. Gaya saya, soalnya kan nasionalisme tinggi Pak. Nah, tapi ya akhirnya tidak mau untuk mengirimkan ke sana. Dan disitulah walaupun mereka sudah menanam, jangan berkecil hati. Artinya Indonesia ini masih berpotensi karena dari iklim. Nah, tujuannya apa? Banyak terjadi informasi-informasi yang tidak jelas ya. Banyak yang mengatasnamakan kami dari PT ini, kami dari pabrik ini, dari pabrik ini. Nah, sudah percaya barang dibawa tidak dibayar. Nah, itu kan kerugian sendiri ya toh. Kemudian harganya terlalu rendah, nanti takutnya kalau ada yang beli sekian ya di sana sampai sekian, itu kan juga kasihan toh. Tetapi dengan ada komunitas seperti ini, komunitas yang punya legalitas, kemudian punya konsep dan sistem yang jelas, itu saya rasa kalau perbedaan hanya 200-300 rupiah kan kita memaklumi ya toh, tidak sampai ribuan. Kita membuat sistem, soalnya petani itu jerih payahnya juga berat. Mereka harus mengeluarkan modal, kemudian untuk membuat, dan itu artinya setiap pabrik harga 14.000 waktu itu, sampai ada yang sampai 15 ada. Itu bukan harga real, bukan itu. Harga sampai 10 sampai 11, 12 sampai 14 itu bukan patokan itu. Kalau di berita petani porang bangkrut, petani porang nyungsep dari 14.000 jadi 7.000 atau 6.000, itu sebenarnya salah. Mereka belum ngerti tentang dunia perporangan. Harga standar ya memang jadi mulai dari 6.000 sampai 9.000 itu standarnya seperti itu sebenarnya ya. Kalau banter-banter paling tinggi ya 10 itu biasanya di daerah bulan, kalau normal ya, kalau tidak ada COVID loh. Kalau kita ada COVID ya mau gimana lagi. Nah, orang waktu itu sampai 14.000 Pak, 13.000 sampai 14.000. Dan di situ apakah itu harga real atau harga nyata? Itu tidak, karena pabrik itu ada pabrik baru yang muncul atau buyer baru yang muncul, itu ngambil kontrak dari luar negeri sana. Ngambil kontrak itu dana dari luar negeri sana. Ngambil kontrak, misalkan dia kan orang-orang gede itu tidak mungkin nelusuri sampai ke desa-desa, tidak mungkin itu. Banyak Pak, usaha banyak Pak. Saya berani sekian Pak, berani sekian ya. Kan ada ikatan bisa ngomong, asal ngomong gitu loh. Bisa aja dibuat gitu. Terus buyer itu ngambil kontrak dari luar negeri, misalkan kontrak 10.000 ton. Ya. Nah, apa yang terjadi? Baru 5.000 saja sudah habis barangnya. Jadi mereka memukul harga. Calling